Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA, IPS maupun bahasa yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu fikih, yang pada kali ini kita memasuki tahun ajaran baru, ya. Karena minggu kemarin kita perkenalan, maka minggu kedua ini kita langsung masuk ke bab 1. Semoga dengan hadirnya saya sebagai guru pengampu kalian mudah-mudahan betah dan mudah-mudahan bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan dan kita sama-sama saling belajar. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa meneruskan melanjutkan perjuangan beliau, yaitu menegakkan panji-panji Islam. Anak-anakku kelas 11, baik IPA, IPS maupun bahasa, untuk bab kali ini yaitu bab jinayah dan hudud. Ini masalah mengenai tentang kejahatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah jinayah. Untuk anak-anakku yang belum pernah mengenal saya, karena waktu kelas 10 saya tidak mengisi kalian, khususnya kelas IPA dan bahasa. Saya perkenalkan nama saya, ini nanti bisa kalian ini saja di WA secara tertulis di grup saja kalau mau perkenalan lebih lanjut. Ini saya mengisi fikih dan sejarah Indonesia nanti. Jinayah, saya ulangi, jinayah itu berasal dari kata jana, yajni, jinya, jinayah atau jinayatu, yang berarti berbuat dosa. Nah, perbedaan dengan hudud apa? Hudud juga sama-sama berbuat dosa. Hanya saja kalau jinayah ini berbuat dosa atau kejahatannya mengenai tentang pembunuhan atau tindak kekerasan. Pembunuhan atau tindak kekerasan ini bisa dilakukan dengan beberapa sebab atau beberapa kategori. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Terus yang kedua pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga pembunuhan bersalah atau pembunuhan tidak sengaja. Kalau hudud itu kejahatan, ya, yang melakukannya atau dilakukan kejahatan itu merupakan bukan sebuah atau pelaku pembunuhan atau kekerasan. Intinya hudud itu kejahatan selain pembunuhan dan kekerasan, itu seperti itu mudahnya. Baik anak-anakku sekalian, jinayah, ini kita akan membahas tentang jinayah terlebih dahulu, atau tindak kejahatan pembunuhan dan beserta khisos, diyat dan kafarah, ya, atau denda atau balasan hukuman bagi orang yang membunuh atau dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja ataupun seperti disengaja. Yang selanjutnya macam-macam pembunuhan. Saya bilang pembunuhan ada dinamakan pembunuhan sengaja disebut qatlul am. Yang kedua ada seperti pembunuhan seperti sengaja yaitu qatlul sibhil am. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau qatlul khata'. Yang pertama, kita membahas yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau qatlul am, yaitu pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan.
baik yang melukai atau memberatkan atau mustaqol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Ya, si pembunuh ini memang benar-benar sudah melakukan atau merencanakan akan membunuh dengan senjata tajam atau dengan senjata berat, sehingga diperkirakan senjata yang dipakai ini memang benar-benar bisa untuk membunuh. Itu namanya pembunuhan sengaja atau qatlul am. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja atau disebut dengan qatlul sibhil am, yaitu pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang ringan, tetapi ternyata orang yang dilukai itu terbunuh. Bedanya itu. Bedanya kalau pembunuhan sengaja tadi itu adalah memang benar-benar sudah direncanakan untuk membunuhnya. Memakai benda tajam, keras, berat, dan sebagainya yang memang benar-benar bisa digunakan untuk membunuh. Tetapi kalau seperti disengaja, dia memang menganiaya, tapi alatnya tidak setajam atau sehebat yang dipakai untuk membunuh dengan sengaja. Memakai alat-alat yang ringan, tapi ternyata yang dilukai itu, yang dilakukan kekerasannya itu meninggal. Ya, itu seperti sengaja, karena memang pelaku itu melakukan pembunuhan atau melakukan tindak kekerasan, tapi yang dipakai alatnya itu alat ringan. Yang sudah diperkirakan, si pembunuh itu memperkirakan bahwa alat yang dipakai ini tidak sampai untuk membunuhnya, tapi ternyata terbunuh. Itu yang dinamakan pembunuhan seperti disengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah atau tidak disengaja, atau kita sebut dengan qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pembunuhan yang terjadi antara salah satu dari 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan dia melakukan pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Itu yang pertama. Apa? Yang pertama tadi saya ulangi, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Ya, itu. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kemungkinan kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ya, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ya, ini pembunuhan yang memang tidak disengaja atau tidak atau tersalah. Yang selanjutnya itu tadi adalah pembagian dan pengertian pembunuhan. Yang sekarang selanjutnya adalah dasar hukum larangan membunuh. Dasar hukum larangan membunuh ini terdapat di Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Qurannya surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Ini ada Al-Isra ayat 33. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Boleh membunuh seseorang itu boleh, asal ada alasan yang benar. Misal, orang kafir harbi atau kafir yang benar-benar harus diperangi dan harus dibunuh. Kalau tidak bunuh, mereka akan membunuh orang Islam, itu boleh dibunuh, silakan.
Ya, tapi kalau memang sesama muslim tidak ada alasan yang kuat untuk dibunuh ya, atau alasan yang kuat meskipun alasan yang kuat ya, kalau sesama muslim jangan sampai dibunuh. Nanti ada atau hukuman-hukuman masing-masing. Nanti kita akan jelaskan hukumannya. Di sini kita belajar tentang pengertiannya dulu. Dasar yang hukum yang kedua adalah dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Al-Bukhari Muslim seperti berikut: Al-qatilu wal maqtulu finnar. Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Ya. Ini kalau nanti kita lihat, nanti kita pelajari. Kalau hadis yang dipakai dasar ini adalah masing-masing masuk neraka. Antara yang membunuh dengan yang dibunuh masuk neraka. Ya. Kalau zaman sahabat dulu ada, kalau yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga malah. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Hamzah dan Hindun. Nah, kita lihat nanti. Kita dilihat di bab selanjutnya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya adalah hukuman bagi orang-orang yang membunuh. Hukumannya ada pembagian dari tiga pembagian tentang kriteria pembunuhan tadi. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Tentunya dari tiga kriteria ini berbeda kisos atau hukumannya. Baik yang pembunuh sengaja, seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja atau hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos. Ya. Ingat, pelaku pembunuhan sengaja itu wajib di kisos. Kisos itu apa? Kisos yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Nah, kalau kisos itu harus, namanya kisos itu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana kisos, keluarga korban tidak berbolehkan main hakim sendiri. Kalau sudah melakukan pembunuhan seperti sengaja, ya, keluarga si pembunuh ini tidak boleh main hakim sendiri. Maksudnya keluarga si pembunuh ini tidak bisa harus menentukan hukumannya si pembunuh itu sendiri. Ya, mentang-mentang keluarganya dibunuh, kemudian dia balas dendam untuk membunuh yang dibunuh, ya nanti tidak ada habisnya. Kalau saling balas dendam, kemudian yang dibunuh keluarganya, kemudian yang keluarganya yang terbunuh balas dendam lagi, ya tidak ada habisnya. Maka dalam hal ini yang diperbolehkan untuk memberikan hukuman atau ketetapan suatu hukum adalah hakim itu sendiri. Jika ini ada pengecualian, jika keluarga korban ini memaafkan si pembunuh, ya, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladzah. Diyat mughaladzah ini ya merupakan diyat yang atau denda yang berat. Itu disebut diyat mughaladzah, tetapi berbeda dengan kisos. Kalau kisos itu biasanya sepadan. Kalau bunuh ya dibunuh. Kalau membunuh ya hukumannya juga membunuh. Kalau keluarganya memaafkan ya tidak dibunuh, yaitu diberi sanksi berupa diyat, tapi diyatnya diyat mughaladzah atau diyat berat. Diyat mughaladzah ini atau untuk saksi atau untuk hukuman orang yang membunuh adalah yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Dan selain untuk membayar diyat ini, karena ini pembunuhnya sengaja, makanya dia hukumannya berat. Kalaupun bisa kisos tadi bisa diganti dengan diyat, maka si pembunuh ini pun harus juga melaksanakan kafarah. Ya, diyat berat ini pihak keluarga meminta
balasan berupa pengurangan harta dari si pembunuh. Ini terserah nanti keluarganya meminta berapa, atau hakim yang akan memutuskan. Itu seperti itu. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja ini tidak diqisos. Ya, tidak diqisos. Berbeda dengan pelaku pembunuhan yang sengaja. Kalau sengaja tadi diqisos, tapi kalau yang tidak atau seperti disengaja ini tidak diqisos. Tetapi dia harus membayar diat mughalladzah, atau tadi saya bilang adalah diat mughalladzah itu adalah denda yang berat yang diambilkan dari harta keluarga dan dibayarkan langsung kepada keluarga yang dibunuh. Itu namanya diat mughalladzah. Secara bayarnya bagaimana? Membayarnya itu secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya 1/3. Selain itu pembunuh juga harus membayar kafarah, itu jelas. Artinya begini, diat pembunuhan seperti disengaja tadi hukumannya tidak diqisos atau tidak dibunuh lagi, melainkan membayar diat mughalladzah ini dengan ditentukan berapa jumlahnya. Yang menentukan boleh keluarga terbunuh ataupun hakim. Cara membayarnya ini secara langsung dan bertahap selama 3 tahun, atau ya setiap tahun itu membayar 1/3 dari denda atau diat yang sudah ditentukan. Misal, kalau misalkan atau keluarga korban atau hakim ini memutuskan si pembunuh ini didenda, harus wajib membayar diat misalkan 9 juta 3 bulan, ya tiap tahun 9 juta 3 tahun maksudnya saya, ya tiap tahunnya membayar 3 juta ya. Misal yang ditentukan ini jumlah hukumannya atau denda beratnya ini 9 juta, maka setiap tahunnya wajib memberikan keluarganya secara langsung uang 3 juta selama 3 tahun. Dan juga kafarah atau mengurusi ngopeni ibarat kitanya, mengopeni keluarganya yang ditinggalkan. Pada ketentuan-ketentuan hukuman ini terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyata wa hiya salasuna hiqqatan wa salasuna jad'atan wa arba'una khilfah. Artinya, barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Kalau pembunuhan disengaja, dia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos. Ya, kalau keluarga terbunuh ini menghendaki si pembunuh ini harus dibunuh, ya keluarga berhak, boleh menghendaki kisos, boleh. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 ekor hiqah, 30 ekor jada'ah, dan 40 ekor khilfah. Nah, itu kalian sudah pelajari waktu kelas 10 ya. Ada sapi hiqah dan jada'ah serta khilfah itu kalian sudah pelajari dulu. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat mughalladzah bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja yang terima keluarga dan pelaku pembunuhan tidak sengaja. Pelaku pembunuhan sengaja dan tidak sengaja ini wajib melaksanakan diat mughalladzah. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Tirmizi tadi itu. Kemudian yang ketiga, hukuman untuk pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja atau tersalah, itu memang namanya juga tidak sengaja. Ya, tidak ada niat membunuh, tidak ada niat membunuh sama sekali, tetapi ternyata yang dilakukan itu bisa mencelakai dan mengambil nyawa orang lain. Ya.
itu dendanya bukan kisos, bukan diat menggulantuh juga, melainkan diat mukhafafah atau diat ringan atau denda ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan setiap tahun selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sama sepertiga. Ya kalau diat, tapi ini tidak mendapat atau tidak usah membayar kafarah seperti yang pembunuhan seperti sengaja. Kalau seperti sengaja tadi kan, kalau sudah keluarga tidak seperti sengaja tadi kan tidak dikisos, tetapi membayar diat mughalladzah dan juga kewajiban kafarah. Tapi kalau seperti atau bersalah atau tersalah atau tidak disengaja, itu cukup dengan diat mukhafafah atau denda ringan. Cara pembayarannya bagaimana? Sama. Selama 3 tahun dan setiap tahunnya sepertiga dari yang denda yang sudah ditentukan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk pembunuhan yang berkelompok. Untuk pembunuhan berkelompok bagaimana? Atau yang kita sebut dengan qatlul jama'ati ala wahidin, yaitu beberapa orang pembunuh membunuh satu orang. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Nah, ini dia. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktek pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau pembunuhan secara berkelompok ini biasanya memang sudah direncanakan secara baik. Memang itu berarti hukumannya juga seperti pembunuhan disengaja, yaitu kisos. Sebagaimana Umar bin Khattab ini melakukan, atau waktu itu ada Umar bin Khattab itu menyatakan pernyataannya bahwa untuk praktek pelaku pembunuhan berkelompok ini harus dikisos. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti berikut: An Sa'id bin al-Musayyabi anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan aw sittatan qatalu rajulan gilatan bi mawdi'in khalin wa qala law tamala alaihi ahlu son'a laqataltuhum bihi jami'a rawahul Bukhari. Artinya dari Sa'ad bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama